Adik-adik, selamat kembali lagi di video kakak. Kali ini saya akan membuat video tentang kebugaran jasmani. Ya, ini adalah materi PJOK di SMP. Ya, kita akan belajar kebugaran jasmani. Nah, di sini banyak. Ini penting buat kesehatan kita. Ya, buat kesehatan kita sejak muda kita harus menjaga kebugaran jasmani kita. Apa itu kebugaran jasmani? Mari. Nah, di sini tujuan dari kebugaran jasmani adalah satu. Apa tujuan kita di video ini? Memahami tentang kebugaran jasmani, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, memahami manfaat kebugaran jasmani, memahami cara menilai kebugaran jasmani, memahami cara melakukan tes kebugaran jasmani, memahami interpretasi tes kebugaran jasmani, dan sebagainya. Oke, nah apa itu definisi dari kebugaran jasmani? Menurut para ahli, ini sebagian saja saya tampilkan. Menurut Agus Mukholid, ya, MPD, menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah atau kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Ya. Yang berikut menurut Soeharto bukan presiden ya. Kesegaran atau kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nah, kalau dia sudah bugar, menurut para ahli, berarti tubuh yang bugar itu tidak mudah capek, ya, tidak mudah capek. Nah, di sini menurut Presiden Council of Physical Fitness and Sport, ini sudah internasional Iskandar dan kawan-kawan. Kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh vitalitas dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih cukup energi untuk bersantai pada waktu luang dan menghadapi hal-hal yang sifatnya darurat, ya. Oke, pada kebugaran jasmani ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani statis, artinya keadaan yang terbebas dari kecacatan dan penyakit. Kedua, kesegaran jasmani dinamis atau fungsional, artinya kemampuan untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat. Ya. Yang ketiga, kesegaran jasmani keterampilan motorik, artinya kemampuan untuk melakukan kegiatan koordinasi yang kompleks. Iya. Nah, apa itu kebugaran jasmani? Dan kita bisa simpulkan, kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Dan bahkan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, itulah kebugaran jasmani ya. Ini sebenarnya masih ya. Jadi biar kita ini ya. Enggak bisa ini masihnya satu aja. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini apa fungsi dari kebugaran jasmani? Ya, fungsinya yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh tentunya. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik, memperbaiki postur tubuh ya, itulah tubuhnya six-pack tinggi ya, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stres, ya, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Nah, dengan kebugaran tubuh pasti berpengaruh dengan kecerdasan kita, meningkatkan kreativitas, produktivitas dan prestasi akademik. Nah, supaya akademik kalian bagus, tentu kalian harus meningkatkan fungsi kebugaran jasmani kalian. Oke, apa yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Pertama, umur tentunya. Umur sangat berpengaruh kebugaran jasmani. Semakin tua, artinya kebugaran jasmani semakin lemah. Jenis kelamin, tentunya laki-laki cenderung lebih bugar, ya. Keturunan, nah ini faktor keturunan, ada juga faktor keturunan, artinya jika ayahnya bagus, ya sehat, maka anaknya kemungkinan besar akan sehat diturunkan, ya. Yang keempat, makanan.
Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, asupan-asupan yang masuk sangat berpengaruh dengan kebugaran jasmani. Kalau misalnya makanan gorengan aja, makanan-makanan cepat saji, itu sangat tidak bagus ya buat kebugaran jasmani kita. Jadi kalau misalnya selama ini banyak memakan konsumsi makanan cepat saji, mohon dikurangi supaya bagus jasmaninya. Tidur dan istirahat yang cukup, tidur ya. Artinya ketika supaya faktor pengaruh kebugaran jasmani kita bagus, maka kita harus tidur tepat waktu ya, atau istirahat ya. Rokok ya, rokok ini sangat berpengaruh untuk kebugaran jasmani, artinya mengurangi kebugaran jasmani kita. Jadi jangan merokok. Oke. Faktor lingkungan tentunya ketika banyak polusi, ketika kita tinggal di tempat yang polusi maka mengurangi kebugaran kita. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang lingkungannya sehat, artinya menaikkan kemampuan kebugaran jasmani kita. Yang terakhir, faktor latihan dan olahraga. Nah, ini yang cenderung banyak digunakan di atlet-atlet yang menggunakan ini ya. Artinya supaya dia tahan bermain bola misalnya selama 1 jam, maka dia harus melakukan latihan. Oke. Nah, komponen-komponen atau unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, yang pertama adalah kekuatan atau strength, ya. Yang kedua daya tahan otot atau muscular power. Daya tahan otot dan paru-paru, ini paru-paru ya. Kelincahan dengan istilah agility. Kelenturan flexibility, daya ledak atau power, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan atau akurasi, reaksi atau reaction, komposisi dan kecepatan reaksi. Ya, nah di sini kamu bisa ini reaksi ya, maksudnya reaksi. Oke. Nah, di sini kamu harus bisa menjaga ini semua ya. Harus menjaga kesehatan. Makanya inilah bagian-bagian dari kebugaran jasmani. Oke, macam-macam kegiatan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah yang tadi ya, latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan salah satunya bisa kita lihat push up. Apa tujuan kekuatan? Salah satu faktor penting dalam olahraga kekuatan yang dialami oleh tubuh dan tujuan untuk mengatasi sebuah tahanan yang dihadapi ya adik-adik ya. Maka latihan kekuatan yang sesuai misalnya adalah push up, sit up, jogging, atau ada back up juga, ada pull up ya. Nah, di sini kita bahas coba. Nah, bagaimana itu push up? Push up seperti ini ya adik ya. Nah, ini kalau untuk perempuan biasanya seperti ini. Apa tujuan dari push up? Yaitu melatih kekuatan otot tangan. Ya, oke. Yang berikut sit up. Sit up itu adalah melatih otot perut. Ya, inilah sit up. Ini bisa diluruskan juga. Ya. Nah, bagi yang kamu baru belajar bisa dibantu sama temannya. Ya, sama temannya. Dipegang kakinya, ini naik ke atas. Jadi perutnya, yang pengen perutnya six pack, nah belajar ini biar keren. Oke. Yang berikut back up. Nah, tadi saya tidak buat tulis back up. Nah, ini juga salah satu ya latihan untuk kekuatan. Back up itu adalah nih terbalik posisi telungkup, kepala tangan di kepala, dan ini kepala naik ya sama kaki. Nih ya, kepala naik sama kaki. Atau untuk pemula bisa dibuat dilatih ini, dibantu dengan temannya, dipegang kakinya, ini naik turun kepalanya ya. Nah, biasanya dipakai matras ya, matras di bawahnya supaya menjaga keselamatan yang melakukan back up. Apa tujuannya? Melatih otot punggung. Jadi kalau kamu bisa melakukan ini sering rutin, maka otot punggungnya akan lebih kuat dari yang tidak melakukan. Nah, pull up. Pull up ini adalah seperti rest stop ya. Nah, seperti nih. Jadi kita buat ada sebuah palang di atas, tangan dipegang, ini naik sampai kepala, dagu melewati ini. Ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, apa tujuan dari ini? Melatih otot bahu dan tangan. Oke. Iya. Nah, yang berikut adalah latihan kekuatan ya. Sekarang latihan kecepatan. Macam-macam latihan kecepatan lainnya. Ini kecepatannya. Seorang untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang cepat. Nah, ini perlu di banyak olahraga ya. Contoh olahraga bulu tangkis juga perlu supaya cepat-cepat dapat ambil bola ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ada 3 macam bedakannya itu kecepatan reaksi, kecepatan bergerak, dan kecepatan sprint. Kecepatan sprint biasanya digunakan di sepak bola bisa, basket bisa, ya kan? Kecepatan bergerak sama.
ya, kecepatan reaksi artinya ini reaksi spontan ya, seperti kiper nih, bola tangkap bergerak kemana dia spontan ya. Oke, next. Latihan kelenturan. Nah, bagian utama yang dapat melakukan kelenturan adalah bagian persendian. Beberapa latihan kelenturan yang bisa dilakukan adalah senam. Nah, ini kalau sudah lentur biasanya jarang untuk mengalami cedera ya. Nah, contoh di sini cuma melakukannya bisa kamu senam dan yoga. Sering-seringlah senam dan yoga nak ya, supaya bisa bagus nih kelenturan badannya. Ini biasanya waktu muda dimulai ya. Latihan keseimbangan. Nah, sama seperti latihan keseimbangan yang lain, keseimbangan juga merupakan latihan yang penting dilakukan. Keseimbangan seperti ini banyak digunakan di olahraga senam ya, senam. Oke, latihan daya tahan endurance. Nah, ini adalah daya tahan untuk melakukan kegiatan sehingga dia tidak mudah capek ya. Iya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melatih daya tahan? Itu angkat beban boleh, melakukan senam boleh, banyak ya sebenarnya ya. Dan melakukan yang di atas kelenturan tadi pun boleh ya. Nah, latihan kelincahan. Nah, lincah ini berbeda dengan cepat ya. Lincah kemampuan tubuh menyesuaikan kepada berbagai posisi tubuh. Misalnya dari depan ke belakang dan dari ke kiri dan ke kanan ya. Jadi banyak. Ada beberapa latihan dilakukan untuk memiliki kelincahan yang baik seperti lari dalam pola zigzag maupun lari naik turun tangga. Nah, nampak kan? Nah, itulah latihan-latihan yang dilakukan dalam kebugaran jasmani, ya. Nah, semoga bermanfaat. Saya harap ini digunakan, ya, dilakukan supaya menjaga kesehatan masing-masing. Oke, sampai di sini dulu materi kakak kali ini. Jangan lupa ikuti terus video kakak ya. Oke, goodbye. Terima kasih sudah menonton.